Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bapak Zainal Abidin dalam pembelajaran kimia kelas 10 KD 6 tentang bentuk molekul. Nah, kita feedback dulu dari KD sebelumnya ya, tentang ikatan kimia, yaitu ikatan yang terbentuk oleh unsur-unsur membentuk suatu persenyawaan. Nah, dari ikatan kimia tersebut, unsur-unsur yang membentuk suatu persenyawaan, membentuk suatu molekul, maka antar molekul itu saling berinteraksi. Nah, saling berinteraksinya antar molekul itu kita bahas nanti pada KD setelah ini. Sekarang kita memahami dulu, karena antar atom yang membentuk suatu molekul itu akan membentuk bentuk molekul, maka kita bahas dulu tentang bentuk molekul. Lingkup materi tentang bentuk molekul yaitu meliputi yang pertama struktur molekul dasar, yang kedua teori domain elektron VSEPR, yang ketiga teori ikatan valensi dan hibridisasi. Berikut saya tampilkan tentang beragam bentuk molekul ya. Dari molekul yang linier, nah paling kiri atas linier, terus dilanjutkan trigonal piramidal, lihat kayak piramid ya, alasnya segi 3. Tetrahedral juga piramid, alasnya segi 4. Trigonal bipiramidal berarti piramid yang alasnya segitiga digabungkan menjadi satu. Nah, lihat gambarnya tuh. Oktahedral berarti piramid yang tadi segi 4 alasnya ada 2 digabungkan menjadi 1. Bujur sangkar, nah mudah dibayangkan ya, dia bisa gampang banget. Trigonal planar, nah itu adalah yang bentuknya segitiga. Nah, ini adalah bentuk-bentuk molekul. Kenapa bisa berbentuk linier, segitiga, trigonal planar, dan sebagainya? Nah, kita akan ulas berikutnya. Di bawah itu, coba kalian lihat yang gambar geraknya, itu versi 3 dimensinya dari bentuk molekul. Ilustrasinya seperti yang ada pada gambar bergeraknya. Nah, dari yang paling kiri itu adalah trigonal planar atau segitiga. Kalau yang tengah, nah itu apa? Ayo, 1, 2. Iya, betul. Apa coba? Tetrahedral. Tetrahedral katanya tadi alasnya segi 4. Oh iya deng, tetrahedral itu tetap alasnya sama segitiga, cuman kalau ditarik ke tengah itu punya jarak yang sama antar sudut-sudutnya itu. Gitu ya. Maaf tadi salah ucap. Linier itu yang paling kanan. Nah, itu linier. Berikutnya kita akan masuk tentang teori domain elektron VSEPR. Menyatakan bahwa bentuk molekul dapat ditentukan berdasarkan tolakan pasangan elektron PeB atau PeI dalam kulit valensi pusat. Udah kenal dengan PeB ya, pasangan elektron bebas.
Jadi pasangan elektron yang tidak digunakan untuk berikatan. Nah, ada PEI, pasangan elektron ikatan. Jadi pasangan elektron yang digunakan untuk berikatan. Biasanya bersumber dari kedua unsur yang saling berikatan atau dari salah satu unsur. Lihat di gambarnya. BE, nomor atomnya berapa? Iya betul, 4. Berarti elektron valensinya berapa? 2. Yes, pinter banget. Nah, makanya dia punya titik 2 yang menunjukkan elektronnya ada 2. Cl elektronnya berapa? Elektron valensinya 7 ya. Bener. Cl itu punya 7 elektron valensi dan butuh satu lagi elektron valensi sehingga bisa membentuk yang namanya oktet. Untuk BeCl2 ya, atas paling kiri itu tidak ditunjukkan semua elektron punyanya Cl. Cl itu yang sebenarnya punya 7, ya kan? Ada 6 elektron lain atau 3 pasang elektron bebas punyanya Cl tapi tidak ditunjukkan. Nah, harapannya udah paham gitu, karena tidak ada pengaruh pada kajian ini gitu maksudnya. Makanya biar tidak terlalu rupak, tidak perlu dituliskan. Bukan berarti artinya Cl punya 1 elektron saja gitu ya, valen, bukan ya, tapi 7, tapi yang 6-nya tidak ditampilkan. Oke? Nah, sehingga membentuk suatu ikatan seperti yang tertera itu. BeCl2 linier. Terus lagi lihat yang BeCl3. B, boron, nomor atomnya berapa? Yuk. Bener, nomor atomnya adalah 5, elektron valensinya adalah 3. Berarti dia punya 3 elektron valensi yang tertuliskan di situ. Terus berikatan dengan Cl, punya 7 elektron valensi, 1 elektron yang digunakan untuk ikatan. Berarti 1 Cl itu memakai iuran bersama 1 elektron, yang B juga 1 elektron untuk 1 Cl. Nah, gitu. Terbentuklah yang namanya BCl3. Nah, BCl3 itu bentuknya adalah apa? Iya, betul, segitiga planar. Planar itu artinya datar ya. Kalau saya nyebut planar atau datar itu sama. Nah, sekarang lihat gambar yang ada di paling kanan, NH3. N itu elektron valensinya 5, 3 digunakan untuk ikatan, 1 pasang itu sendirian atau tidak digunakan untuk ikatan yang disebut sebagai PEB. Lihat tanda panahnya itu yang menunjukkan PEB. Ya, betul. Setelah itu lihat ilustrasi pembentukan atau struktur kekulo yang ada di bawahnya itu. Kalau garis-garis itu menuju ke belakang. Kalau yang berupa padat, diarsir itu menghadap ke depan. Udah kelihatan kan? Nah, begitu. Tuh. Jadi NH3 itu strukturnya adalah trigonal piramidal atau segitiga piramida. Oke, kita udah menjelaskan tentang teori visible. Sekarang lanjutkan lagi. Karena teori ini itu ada, saya menyebutnya kodonifikasi untuk mempermudah mengingat ini bentuknya apa, ini bentuknya apa gitu. Nah, kodonifikasi itu tersusun dari AXE. Saya ulang lagi, AXE.
A itu menunjukkan atomnya, atom pusatnya, atom yang jumlahnya 1 gitu, pusat. Seperti tadi NH3 berarti pusatnya adalah N. BCl3 berarti pusatnya adalah B gitu ya. Paham ya? Oke, lanjut. X itu menunjukkan pasangan elektron ikat. E itu menunjukkan pasangan elektron bebas. Oke. Udah paham? Oh, paham ya. Lanjut. Nah, dari sekian teori saya tulis sederhananya berdasarkan tabel berikut. Nah, ini bentuk sederhananya. Jadi kalau pengen baca-baca yang banyak silakan di buku. Tapi udah saya rangkum dalam bentuk tabel ini. Lihat struktur geometrinya linear. Nah, kalau struktur geometrinya linear berarti pasangan elektron ikatnya ada 2, pasangan elektron bebasnya 0, totalnya 2, linear. Lihat kelompoknya AX2. Jadi tidak memiliki tidak memiliki pasangan elektron bebas. Sifatnya non-polar. Sudutnya adalah 180 derajat. Contohnya BeCl2. Tadi bisa dilihat ke belakang lagi contohnya BeCl2. Berikutnya yang kedua adalah pasangan elektron ikatnya 3, bebasnya 0, totalnya adalah 3. Itu masuk kategori segitiga datar. Contohnya AX3. Nah, bisa ketemu AX3 segitiga datar? Iya, betul. Non polar sifatnya. Jadi kalau tidak memiliki PeB, pasangan elektron bebas, bisa dikategorikan non polar. Nah, begitu. Paham? Oke, kalau udah paham lanjut. 2 dan 1 bengkok bentuk V, AX2E polar seperti SnCl2. Nah, gambarnya kayak gini ya, kurang lebihnya ya. AX2E itu polar sifatnya. Berarti yang tandanya kuning, yang warnanya kuning di atas itu, itu merupakan pasangan elektron bebas. Paham? Pasangan elektron bebas yang warnanya kuning. Jadi itu bukan unsur ya. Itu mengilustrasikan pasangan elektron bebas. Unsurnya ya yang di tengah itu Sn, yang di pinggir 2 warna putih itu namanya Cl2. Berikutnya yang tetrahedral. Ya betul. Jadi yang warnanya kuning tadi apa saya sebutnya? Pasangan elektron bebas, bukan unsur. Nah, tapi yang putih itu adalah unsur yang berikatan atau atom yang berikatan. Ada 3 jenis ya. Ada pasangan elektron ikatnya 4, pasangan elektron ikatnya 3, berarti bebasnya 1. Ada yang pasangan elektron ikatnya 2, PeI-nya 2, PeB-nya 2. Nah, yang paling atas dulu itu contohnya adalah CCl4. Waduh, saya salah nulis ini. Cecu malah. Ketemu enggak? Ya, yang paling kanan paling atas Cecu itu sebenarnya CCl4. Itu contoh senyawanya itu. Yang bawah itu SiH4. Jadi yang bisa membentuk tetrahedral itu adalah golongan 4, mulai C, Si dan seterusnya. Berikutnya yang membentuk trigonal piramidal atau limas ala segitiga itu adalah AX3E. Yes, betul, sifatnya adalah polar. Nah, contohnya adalah NH3, PCl3, DSB dan sebagainya. Mumpung ketemu.
besok lagi. Masih ada? Lanjut ya. Sorry, ada ini. Lanjut ya. Oke, bagus. Ada lagi yang kelompok AX2E2. Nah, itu adalah air H2O atau SCl2, itu juga bisa. Lanjut ya. Nanti lihat lagi karena tidak bisa langsung bisa, ini perlu dituliskan sebenarnya. Anda perlu nulis, mengkonstruk pemikirannya, baru bisa menguasai teori ini. Jadi kalau hanya sekedar melihat tabel, perlu dilengkapi itulah dengan menulis. Oke, kita lanjutkan lagi, di mana pasangan elektron ikatnya 5, pasangan elektron bebasnya 0. Nah, itu istilahnya dual 5 segitiga. Contoh yang pertama, yang polar yang non polar itu adalah AX5, contoh senyawanya adalah PCl5, PF5. Nah, gitu. Non polar. Terus yang kedua itu 41, PE I-nya 4, PEB-nya 1. Itu dimiliki oleh unsur yang namanya SF4. S itu kan nomor atomnya pirayo 16. Nah, berarti punya elektron valensi 6 yang digunakan untuk ikatan 4, berarti masih sisa satu pasang elektron bebas, makanya membentuk yang namanya SF4. Lihat itu gambarnya, bentuknya kayak jungkat-jungkit. Nah, yang ada di paling atas yang warnanya kuning itu adalah pasangan elektron bebas, jadi bukan atom. Next, bentuk T. Nah, lihat itu kayak bentuk T. Loh, bentuk T kayak, coba yang kuning ditutup dulu. Nah, bentuk T kan. Nah, iya. Bener aku kan. Nah, iya. Bagus. Sifatnya bagaimana? Polar. Polar sifatnya. ClF3. Yang terakhir bentuk linear. Loh, bentuk linear kok ada 2? Iya, ada 2. Ada AX2, ada AX2E3. Nah, gitu. Karena elektronnya semuanya terdelokalisasi dan saling tolak menolak dengan kekuatan yang sama besar, sehingga dia si atom tersebut membentuk bentuk linear. Sifatnya apa? Non polar, karena kan linear, non polar. Katanya kalau punya pasangan elektron bebas itu adalah polar. Khusus yang ini enggak. Nah, jadi di kimia itu gitu serunya. Umumnya punya pasangan elektron bebas, senyawanya adalah polar. Kecuali akan gitu, yang bentuk AX2E3. Berikutnya, yang pasangan elektron ikatannya adalah 6. Oke. Pasangan elektron bebasnya 0, oktahedral AX6. Gambarnya lihat. Nah, bagus. Itu sifatnya apa? Non polar. Terus lagi yang bawahnya AX5E. Polar. Nah, kenapa polar? Karena ada E-nya itu. E pasangan elektron bebas. AX4E2 non polar. Lah, ini ada E kok non polar. Nah, ini pengecualian lagi. Jadi yang punya pasangan elektron bebas tapi dia sifatnya non polar itu adalah AX2E3 dan AX4E2. Nah, ingat-ingat ya kodenya ya. Lanjut. Teori domain elektron Fischer. Nah, ini tadi saya simpulkan di sini. Coba pahami, amati, resapi, dalami, masukkan, simpan erat-erat, kunci dalam-dalam. Nah, udah bisa kan? Bagus, lanjut. Sekarang kita lanjut teori ikatan valensi dan hibridisasi, oke? Teori domain elektron sangat bermanfaat untuk meramalkan bentuk molekul sederhana, tetapi
Teori tersebut tidak menjelaskan bagaimana elektron-elektron dalam kulit terluar dari atom pusat dapat membentuk struktur tertentu. Untuk mengetahui hal ini dapat dijelaskan dengan hibridisasi orbital atom sebagai implementasi dari teori ikatan valensi. Tuh lihat tuh main-main dengan Erlenmeyer, dul. Nah, lanjut. Nah, lihat itu C. Masih ingat kan tentang konfigurasi elektron orbital di kelas 10 semester 1? Ingat? Oh iya, bagus, ingatannya kuat sekali. Bagus ya. SS, PS, DPS, FDPS. Nah, ini maksudnya gimana sih? Itu kan ada elektron yang berada pada 2p2. Maka elektron yang ada di 2s2 dan 2p2 itu, yang ada di 2s2 itu kan 2p2 kan masih ada satu orbital yang kosong. Maka kalau sebab itu 2s2 untuk menyiapkan ruang untuk ikatan, maka satu elektron mengalami eksitasi, sengaja dipindah dia. Sebelum dipindah dia mengalami yang namanya penyamaan energi dulu. Jadi karena ada tingkatan energi dari orbital 2s dengan 2p itu kan tadinya beda. Nah, itu digabungkan dulu. Set. Nah, penggabungannya itu bentuknya sp3. Penggabungannya itu berada di antara s dan p. Setelah itu membentuklah yang namanya hibridisasi sp3. Elektron yang berada yang semula ada di s, dia pindah tempat, seret, menuju ke ruang yang kosong, orbital yang kosong. Nah, lihat yang paling kanan bawah, masing-masing jadinya berisi satu. Nah, itu namanya bentuk hibridisasi sp3. Untuk apa sih teori ini? Kan gitu pertanyaannya kan? Untuk memahami karakteristik suatu bahan. Jadi gini, sama-sama bahan itu tersusun dari karbon, ya kan? Dengan pola struktur tertentu mengakibatkan sifatnya atau zatnya disebut intan. Intan itu dari karbon, yes, baru tahu ya, makanya belajar. Intan itu dari karbon, dan kalau diukur dari skala Mohs itu merupakan bahan yang paling keras di dunia ini. Nah, tapi kalau kalian mengatakan kamu sungguh keras hati, nah itu tetap kalah dengan intan, karena intan adalah terukur 10 skala Mohs, paling keras. Saudaranya intan itu siapa? Grafit. Pernah ngerti grafit enggak? Yes, bagus sekali. Itu yang ada di pensil. Nah, buat nulis-nulis itu 2B dan sebagainya, itu adalah grafit. Ingat, grafit itu punya struktur sp2. Karena strukturnya sp2 memungkinkan elektron mengalami perpindahan. Kalau ada elektron yang pindah mengakibatkan yang namanya arus listrik. Jadi grafit bisa mengantarkan arus listrik. Loh, bukan logam kok bisa mengantarkan arus listrik? Lah ya tadi, karena ada elektron yang ada di sekitarnya yang bisa bergerak bebas, sehingga dia bisa mengantarkan arus listrik. Berbeda dengan intan, karena intan strukturnya adalah sp3, maka elektronnya mengalami delokalisasi, tengok-tengok diem dia. Makanya terus tidak bisa mengantarkan arus listrik. Kedua-duanya tersusun dari unsur yang sama, yaitu karbon. You know apa? Karbon, yes. Nah, begitulah apa yang kita pelajari kali ini. Semoga bermanfaat, dan pastikan bermanfaat. Sebarkan kebermanfaatan ini ke beberapa orang yang lain. Like, subscribe, and share. You know. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.